teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel saya. Apa kabarnya di hari Minggu? Semoga baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan memprediksi Lesti dan Rizky Bilar, di mana mereka berdua ini dijodoh-jodohkan. Namun jangan lupa ya untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di sesi pertama nanti saya prediksi apakah Lesti sudah bisa move on dengan Rizkyda, di mana waktu pernikahan Rizkyda, Lesti ini datang dan itu membuat pemberitaan yang heboh di media massa. Karena untuk datang ke pernikahan mantan tentunya butuh jiwa yang tegar untuk menghadapi semuanya itu ya. Lesti apakah move on apa belum? Ya, pertanyaannya seperti itu. Tuh. 2 3 4 masih berproses. 5. Kalau dibilang move on sebenarnya masih berproses ke arah sana ya Mas. Jadi ingatan-ingatan itu masihlah kuat dalam hidupnya Lesti. Ini ada simbol kunci, simbol usaha Lesti. Move on dan tidaknya tergantung bagaimana usaha Lesti dalam menjalani kehidupannya ya. Kemudian di sini ada matahari bersinar. Kemudian di sini ada kabar buruk ya. Ada proses perjalanan, ada simbol spiritual. Jadi seperti ini. Ada 2 kartu ini, matahari bersinar dan kabar buruk. Saya mengartikan, jadi ingatannya masih ada, tapi kuat melemah, kadang ingat, kadang enggak seperti itu ya. Ya maklumlah ya, dia menjalin hubungan dengan Rizkyda itu 5 tahun, kemudian bubar, begitu saja. Jadi ingatannya itu masih kuat, namun kadang melemah, kadang kuat. Ingat enggak seperti itu. Di sini ada sebuah usaha, proses perjalanan untuk bisa move on ya. Apalagi di sini ada simbol spiritual. Jadi simbol kesadaran, simbol merenung ke dalam bahwa semuanya yang sudah terjadi itu adalah masa lalu. Harus menatap ke depan dan ini sudah dilakukan oleh Lesti. Jadi untuk move on masih belum bisa. Masih ada ingatan-ingatan antara kuat dan tidak, setiap harinya seperti itu. Jadi untuk Lesti kalau ingat harus bisa diselimutkan ya, cari kesibukan biar tidak teringat-ingat ke masa yang lalu. Tapi baik untuk Lesti ini karena sudah berusaha untuk move on, namun semuanya itu tergantung usaha Lesti sendiri, bagaimana dia berusaha sekuat tenaga atau mengikuti memorinya. Semua tergantung Lesti. Jadi sudah berusaha untuk move on, namun kalau move on sebenarnya masih belum bisa ya untuk Lesti ini. Kemudian saya akan lihat hubungan Rizky Bilar dengan Lesti seandainya mereka berjodoh, dan apakah perjodohan ini bisa berjalan lancar ataukah hanya sekedar pertemanan saja. Saya ambil 5 kartu. 1 tikus. Masih belum kuat perasaannya karena ada sosok yang lain di dalam hatinya. Peti mati keluar, jadi nggak bisa dijodohkan mereka berdua ini. Air keruh juga. 1 tangkai 2 bunga, sebuah jalinan. Nah, kalau diartikan
keseluruhannya seperti ini, tapi saya artikan satu persatu dulu kartunya ya. Ada simbol tikus. Simbol tikus ini simbol antara Rizky Bilar dengan Lesti. Belum ada sebuah perasaan yang kuat di antara mereka. Ini ya, belum ada perasaan yang kuat di antara mereka. Apalagi ini ada pihak ketiga di tengah-tengah hubungan mereka seandainya mereka dijodohkan. Mungkin pihak ketiga ini karena ingatan pada pacar yang masih menghantui pikirannya, belum bisa move on, atau juga sudah ada orang ketiga beneran di dalam kehidupannya. Jadi bukan memori, tapi hadirnya orang ketiga yang ada di tengah mereka. Dan itu membuat hubungan mereka, perjodohan mereka tidak bisa berlanjut. Yang diartikan, yang dilambangkan peti mati ini, ya, sekalipun dijodoh-jodohkan, mereka berdua kayaknya sulit untuk bersama. Ditambah lagi ini ada air keruh, karena memang nggak ada klik, nggak ada perasaan untuk waktu ini, ya. Belum ada perasaan jika mereka disatukan. Jadi kalau dijodohkan, mereka ini akan sulit untuk disatukan, ya. Yang namanya perjodohan itu nggak apa-apa, tapi tergantung dari dua belah pihak bagaimana perasaannya. Apalagi di sini perasaan mereka untuk saat ini masih belum kuat antara satu sama lain, rasa ketertarikan masih belum ada, yang dilambangkan simbol tikus, ya. Ditambah lagi ada pihak ketiga di antara tengah-tengah mereka, yang ketiga hadir. Nah, seperti itu kalau dijodohkan dengan Rizky Bilar, belum bisa klik, ya. Kemudian akan saya lihat apakah Lesti ini akan menemukan sosok yang begitu dicintainya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, ya. Maksudnya dalam waktu 1 tahun ini. Saya ambil 5 kartu. Kartu berlimpah. Belum bisa, masih belum untuk tahun ini. Kalau tahun ini Lesti ini masih belum menemukan sosok yang bisa menggantikan Rizky Bilar. Ini ada simbol ikan dengan raja yang artinya sebuah berkah di dalam hal asmara yang kita lihat seperti itu kan. Namun di sini ada simbol ular. Kemudian ada simbol jalan bercabang 2. Dari 3 ini saya mengartikan kalau asmara Lesti di tahun ini masih belum begitu bagus, ya. Jadi harus bersabar, mungkin tahun ini Lesti masih belum bisa menemukan sosok penggantinya Rizky Bilar. Dikarenakan ada ular dan ada jalan bercabang 2. Jadi Lesti harus bisa meluruhkan perasaan-perasaan kekecewaan apa yang sudah terjadi di asmaranya di tahun-tahun yang lalu. Jadi nostalgia, memorinya harus bisa diluruhkan agar ular ini tidak sampai lekat di dalam hatinya, ya. Rasa kecewa, sakit hati dan lain sebagainya yang masih lekat di dalam perasaan Lesti Bilar ini. Jadi harus bisa segera diluruhkan, ya. Harus bisa diminimkan kesedihan-kesedihan, kekecewaan dikarenakan masa lalunya. Dan jalan bercabang 2 ini diartikan sebuah permasalahan yang harus segera diputuskan, segera diselesaikan dengan cara yang tepat, yang ada hubungannya dengan kekecewaan ini tadi. Kemudian di sini ada simbol bulan dan simbol perahu layar. Sebuah perjalanan. Jadi tahun ini merupakan tahun perjalanan untuk Lesti Bilar dalam meraih asmaranya.
proses perjalanan untuk ke tahun depan. Jadi untuk tahun ini masih belum mendapatkan sosok pengganti Rizkida, tapi sudah berusaha untuk move on, dan semoga di tahun depan Lestini bisa mendapatkan pendamping yang cocok untuk dirinya. Namun Lestini masih muda, akan lebih baik jika mengutamakan karirnya terlebih dahulu. Masalah asmara di nomor 2 kan, yang penting karirnya melejit dulu ya. Itu pesan saya sih, karena masih muda. Sangat disayangkan kalau kesempatan ini, dimana Lesti ini sekarang kan sudah naik daun pamornya, pergunakan kesempatan itu dengan baik, karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Jadi nikmati kejombloan saat ini dengan gigih berusaha mengibarkan karirnya setinggi mungkin. Itu pesan saya ya. Demikian saja untuk